Bab 6. Destruction. Sekitar kurang lebih pukul 9 malam, Dara baru pulang dari sebuah perbelanjaan di kawasan Jakarta bersama dengan Cici. Dengan langkah gontai, Dara menaiki anak tangga rumahnya satu persatu menuju kamarnya. Namun, tak sampai tujuan, langkah Dara terhenti ketika telinganya mendengar suara teriakan dari kamar kedua orang tuanya. Dara berharap hanya pertengkaran kecil, tetapi semakin kesini suaranya semakin terdengar keras, bahkan menimbulkan suara benda terjatuh yang membuat Dara terlonjak kaget hingga mengelus dadanya. Langkah kaki Dara kembali menuruni anak tangga satu persatu. Mengupik, di saat keadaan seperti ini tak masalah bukan? Lagi pula, Dara hanya ingin mengetahui apa masalah yang membuat kedua orang tuanya bertengkar hingga menimbulkan suara pecahan beling. Selama ini, yang Dara tahu, kedua orang tuanya akur-akur saja. Cecil bahkan sangat setia menemani Andi yang sering melakukan perjalanan bisnis. Dara pikir hidupnya masih aman-aman saja jika kekurangan kasih sayang. Ia bahkan tidak mempermasalahkan itu. Tetapi, bagaimana jika sampai keluarganya mengalami keretakan, bahkan sampai terjadinya perpisahan? Pikiran Dara kalut. Ia masih berusaha untuk berpikir positif dalam menanggapi permasalahan kedua orang tuanya. Dara hanya berharap semoga hal yang ia pikirkan itu tidak terjadi pada dirinya. Sedikit cerita, Cecil bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan ternama di Jakarta dan sudah tidak lagi menggeluti dunia modeling. Namun, ia tidak seperti suaminya, Andi, yang selalu gila kerja dan sesekali Cecil masih suka menemani Andi dalam perjalanan bisnisnya. Sejak Dara memasuki sekolah menengah atas, ia mulai merasakan kerenggangan antara kedua orang tuanya. Semua kasih sayang yang Cecil dan Andi berikan menurun secara drastis. Namun, bohong bila Cecil dan Andi tidak menyayangi Dara, anak semata wayang mereka. Di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, pasti sering terbesit rasa bersalah kepada Dara. Andi dan Cecil sadar bahwa Dara bersikap dingin itu karena keduanya yang selalu mementingkan pekerjaan, seakan hidup mereka hanya untuk bekerja lalu menghasilkan uang. Tetapi belakangan ini, Andi mulai mencurigai Cecil yang selalu pulang larut malam melebihi jam lembur dirinya. Sampai ia harus menyewa orang suruhan untuk memata-matai kegiatan istrinya pada saat jam kerja maupun di luar kantor. Prang! Dara yakin itu suara vas bunga kesayangan Cecil yang sengaja dijatuhkan dan mungkin itu adalah ulah Andi yang kini sudah naik pitam. Kamu lihat ini, maksud kamu apa berjumpa dengan laki-laki lain, Cecil? Murka Andi yang sekarang berdiri tepat di hadapan istrinya, Cecil. Andi kembali menlock ponselnya. Cecil menangis sesekukan karena di layar ponsel Andi terlihat sebuah foto yang memperlihatkan jelas dirinya dan seorang laki-laki, tentu itu bukan Andi, sedang berjumpa di kantor. Informasi itu sudah jelas Andi terima dari orang kepercayaannya yang sengaja ia gunakan untuk memantau Cecil yang mulai bersikap aneh belakangan ini. Seperti pulang larut malam dan berangkat pagi buta. Lalu ia sudah sejuk. Lalu sudah jarang menemaninya dalam perjalanan bisnis keluar kota. Cecil yang sedang duduk di tepi kasur lalu berhadapan dengan Andi hanya menunduk dan tidak berani menatap wajah muka suaminya. Tangan kekar Andi berhasil meninju dinding kamar, melampiaskan amarahnya kepada istrinya yang amat teramat dicintainya, yang tega berkhianat dengan laki-laki lain. Andi yang sudah naik pitam enggan menatap istrinya, takut jika ia melampiaskan amarahnya kepada Cecil yang justru hanya akan menyakiti wanitanya ini. Dengan segala keberanian Cecil akhirnya mengangkat wajahnya menatap manik mata suaminya yang sedang menatapnya tajam. Itu bukan aku, Mas. Kamu nggak bisa seenaknya nuduh aku semacam-macam. Zaman sekarang udah canggih. Mungkin itu hanya hasil editan orang iseng. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya Cecil berbicara dengan nada rendah tetapi penuh penekanan dan menunjukkan pembelaan bahwa itu sama sekali bukan dirinya. Menyangkal adalah salah satu cara yang bisa Cecil lakukan saat ini. Kali ini saya masih berusaha untuk mempercayaimu, Cecil. Tapi kalau kamu benar-benar bermain di belakang saya, kamu bisa tanggung sendiri akibatnya, kata Andi dengan nada sarkasme. Di luar kamar, sepasang suami istri yang sedang bertengkar ini terlihat wajah murung Dara. Dadanya bergemuruh kala mendengar penuturan Andi yang menuduh Cecil berselingkuh. Dara menyangkal pikiran tersebut dan langsung berlari menaiki anak tangga menuju kamarnya, menguncinya lalu membanting tubuh mungilnya ke kasur. Menelungkupkan wajahnya pada guling dan meredam tangisan, karena hanya itu yang dapat Dara lakukan saat ini. Matanya mulai memerah, bulir-bulir air matanya sudah terjun bebas melewati pipi. Pertahanan Dara gagal. Ia memang bersifat acuh, tapi jika menyangkut permasalahan keluarga, Dara akan berubah menjadi perempuan cengeng dalam sekejap. Suasana kelas 11 IPS 2 kini ramai dan tengah berbahagia karena hari ini mereka sedang ada pelajaran olahraga. Dara dan JJ telah berganti pakaian dengan seragam olahraga yang teramat pas di tubuh keduanya. Mungkin sebagian murid berasumsi bahwa pakaian keduanya diperkecil. Padahal emang iya. Dara melipat bagian ujung celananya sekitar 2 lipatan agar terlihat seperti celana gantung dan JJ di bagian kedua lengan mungilnya. Dara mencepol rambut panjangnya asal dan menyisakan helaian anak rambut yang tidak bisa terikat menjadi satu dengan rambut yang lain.
Sedangkan Cici mengikat rambutnya menjadi satu dan terlihat lebih rapi daripada Dara. Sederhana, namun mereka tetap terlihat cantik. Tangan mungil Cici yang sedang melipat seragam putih abu-abu terhenti karena melihat Dara yang tak karuan melipat seragamnya sendiri sambil melamun. Ra, lo kenapa sih dari tadi gue perhatiin ngelamun terus? Kenapa coklat yang gue beliin kurang? Ya belum sempat Cici melanjutkan kalimatnya yang masih menggantung, Dara sudah lebih dulu menyela pembicaraannya. Enggak kok, udah lebih dari cukup, ujar Dara sambil menggeleng samar. Cerita Ra, kalau ada masalah, lo anggap gue sahabat bukan sih? Tanya Cici. Gue belum bisa cerita Ci, sorry, gue gak ada maksud apa-apa, kata Dara. Lo sahabat gue kok. Sorot mata yang Dara berikan mampu membuat Cici terpaku. Setelah menaruh pakaiannya di atas meja, Dara langsung melenggang pergi meninggalkan Cici begitu saja menuju lapangan. Dara berjalan tanpa mempedulikan sekitar dengan sorot mata yang membuat siapa saja yang melihatnya merasa enggan untuk menyapa Dara. Ya Tuhan, Dara, tungguin gue. Masa cewek secantik gue lo tinggalin, gerutu Cici yang berjalan gontai menyusul Dara ke tengah lapangan dan menghampiri Dara yang kini tengah duduk di bawah pohon sambil menatap lurus ke depan. Cici kira Dara sedang memperhatikan Alvaro dan anggota Galistro lainnya yang juga satu kelas dengan Alvaro. Nyatanya Cici salah. Tatapan Dara memang mengarah ke sana, namun tatapannya terlihat kosong. Sedangkan di seberang sana, Alvaro dan teman-temannya kini sedang asik nongkrong di bawah pohon juga yang berada di lapangan. Mereka sedang membolos jam pelajaran. Cowok itu kini tengah memakai kaos berwarna hitam polos dan celana abu-abu yang terlihat sobek di bagian duduk. Karena terlalu sering tersundut rokok, teman-temannya pun sama, berpenampilan murakan, tidak ada yang terlihat rapi. Lalu membasahi rambut serta dahinya, menambah kesan maskulin di diri laki-laki tampan yang menjabat sebagai sang ketua Galistro ini. Kini jambulnya tengah meneteskan keringat. Gila, siapa yang tidak tertarik untuk membolos pelajaran demi melihat pahatan yang Tuhan buat sehingga nyaris sempurna ini. Astagfirullah, sinar mata. Mendribble bola basket dengan tidak kenal lelah. Padahal sudah kurang lebih 1 jam Alvaro dan teman-temannya bermain basket di lapangan. Tetapi yang namanya Alvaro tidak akan berhenti sebelum dirinya merasa bosan. Masa bodoh dengan Bu Rere yang akan moncang-moncang jika melihatnya dan teman-teman sedang asik bermain basket di luar jam pelajaran olahraga. Sudah dapat dipastikan mereka akan berakhir di ruang BK. Bos, duduk dulu, lo pasti capek, kata Agil menepuk bangku taman yang letaknya berada di bawah pohon. Cici menopang dagunya sambil senyum-senyum. Ra, Alvaro tuh ganteng banget ya kalau dilihat-lihat. Udah bad boy ketua Galistro pula, apa coba kurangnya, kata Cici. Alvaro tuh kayaknya cocok deh sama lu. Imajinasi Cici mulai merambat kemana-mana. Terkadang Cici mendapatkan berpacaran dengan salah satu anak Galistro. Padahal Cici cukup populer di sekolah. Namun tak kenapa belum ada satupun dari mereka yang berani mengungkapkan cinta pada Cici. Miris. Apa ada? Gue gak merasa cocok sama dia. Tolak Dara. Gak usah munafik, waktu itu lo diantarin sama Alvaro gak nolak. Sindir Cici membuat Dara skakmat. Dara memutar bola matanya. Malas. Terpaksa. Suara peluit yang begitu nyaring menusuk telinga siapa saja yang mendengarnya. Suara melengking itu berasal tiupan dari Pak Satria, guru olahraga yang memiliki kumis tebal serta kepala licin seperti lampu taman. Bercanda. Prit. Semua murid kelas 11 IPS 2 berbaris rapi menjadi 4 barisan. Mendengarkan celotehan dari Pak Satria tentang tugas untuk penambahan nilai serta absensi, akhirnya tugas dari Bapak untuk kalian adalah mengerjakan soal di LKS halaman 45 sampai halaman 47, pilihan ganda dan esai. Buat absensi, Bapak ingatkan, lebih dari 3 kali kalian menghadap Bapak. Jelas Pak Satria. Lah, ini kan udah menghadap Bapak, teriak Damar dari barisan belakang membuat tawa teman-temannya seketika pecah. Pak Satria menghela nafasnya berat. Bukan begitu maksud saya, Damar. Ya sudah, kalau begitu, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara passing bawah, atas, depan, belakang, kiri, dan kanan. Jelas Pak Satria dengan nada bercanda. Ye, ngelawak aja Ki-Aki, celepuk Vijay. Ketawain aja, nanti kita kena hukuman ribet urusannya, ujar Damar pelan. Lalu seketika tawa teman-temannya kembali pecah hanya karena tidak ingin mendapat hukuman. Setelah selesai belajar bagaimana cara passing bola basket, akhirnya mereka harus mempraktikkan bagaimana cara mensut bola basket ke dalam ring yang tinggi melebihi tinggi Adara dan teman-temannya. Alvaro dan teman-temannya kini sedang beristirahat sambil memperhatikan anak kelas 11 IPS 2, yaitu kelas Damar dan Vijay. Namun, sepertinya hanya Alvaro yang memusatkan pandangannya hanya ke satu titik, yaitu Adara. Si Cici ternyata aduhai juga 11 dulu. 12 sama budinya Dara, celetuk Aldi, membuat Okan kini menepuk keningnya cukup keras. Ah, sakit babi, gerutu Aldi sambil mengusap lembut keningnya. Siapa suruh lo mesum? Mending cuci otak lo pakai deterjen. Ejek Okan kepada Aldi, si playboy berotak mesum. Sang ketua hanya mencuri-curi pandang saja, tetapi sesekali memperhatikan gerak-gerik Dara. Tunggu, sejak kapan seorang Alvaro de Rufano peduli dengan seorang perempuan? Apa Alvaro sudah ingin membuka hatinya yang dulu sempat terluka karena masa lalu? कुछ होता है
कुछ होता पल्ले 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 तेरा घुमा ले राउंड अक्का में तू हद थाम ले नाच पे चांस मार ले ओ सोनिया नाच पे चांस मार ले पल्ले 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 तेरा घुमा ले राउंड अक्का में तू हद थाम ले नाच पे चांस मार ले ओ सोनिया नाच पे चांस मार ले in this Join with me for Dynamics Soundtrack. पल्ले पल्ले पल्के तेरा अक्के अक्के घुमा ले चला लेट्स स्टार्ट बिंग तू हाथ थाम ले पास आए क्या करूँ आए कुछ होता है पल्के तेरा अक्के घुमा ले चला लेट्स स्टार्ट बिंग तू हाथ थाम ले पास आए क्या करूँ आए कुछ होता है